Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kiranya kita berada dalam keadaan yang sehat, sukacita untuk menyambut firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian, dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah kali ini, yaitu yang tertulis pada kitab Ibrani, pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, saya baca untuk kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah membeli sesuatu barang yang memerlukan perawatan agar tetap terpelihara ya. Misalnya membeli sepeda motor, atau membeli televisi, atau membeli handphone, atau perabot rumah lainnya yang memerlukan perawatan atau pemeliharaan. Mengapa bagi kita perlu untuk merawat barang tersebut? Tentu jawabannya adalah agar barang tersebut dapat kita pakai dalam waktu yang lama, jangka panjang. Bagaimana ceritanya bila kita membeli contohnya sepeda motor, lalu kita tidak melakukan perawatan, kita tidak rutin mengganti olinya, tidak rutin untuk servis 2 atau 3 bulan sekali, tidak kita cuci motor itu dikala memang sudah sangat kotor, tidak kita apa-apakan. Hanya kita beli saja, kita pakai sesuka hati kita mau kemana, tanpa kita lakukan perawatan. Kita dapat memastikan bahwa penggunaan motor itu hanya sebentar saja, lalu cepat rusak, hingga tidak dapat dipakai lagi. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata tidak hanya barang saja yang harus dirawat atau dipelihara. Hubungan terhadap sesama saudara pun perlu mendapatkan perawatan atau pemeliharaan. Mengapa? Agar memang hubungan tersebut dapat bertahan dengan lama, awet. Lalu, dasar apa yang dipakai untuk memelihara dan merawat hubungan persaudaraan tersebut? Kuncinya adalah kasih. Maka, bila kita baca pada ayat yang pertama dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan, di sana disematkan tanda seru yang menunjukkan sebuah kalimat imperatif. Berarti kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Bila kalimat perintah, maka itu adalah harus dilakukan, harus dilaksanakan. Tak peduli suka atau tidak suka, yang penting perintah itu harus dilakukan. Oleh karenanya, untuk sebuah hubungan dengan sesama saudara agar terpelihara dalam jangka waktu yang panjang, haruslah kita memelihara hubungan tersebut. Sebab dari sana pun tercermin jugalah relasi kita dengan Tuhan. Sebab relasi dengan
berarti itu juga relasi kita dengan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis pada Matius pasal 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, demi terwujudnya hubungan kasih persaudaraan yang baik, yang terpelihara, yang terawat, apa yang harus kita lakukan? Kitab Ibrani menyebutkan sedikitnya ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang lain. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang halanggu sok kamu partamueon. Kita ingat ketika Abraham sedang duduk di dekat pohon waktu di Mamre, dia merasa bahwa dirinya melihat Tuhan. Dan ketika dia mengangkat mukanya, ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Lalu dengan begitu sigapnya Abraham berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka dan memohon agar mereka bertiga itu tidak berlalu begitu saja dari hadapan Abraham. Mereka bertiga tersebut sesungguhnya adalah malaikat Tuhan yang hendak menyampaikan janji Allah terhadap Abraham dan Sarah bahwa mereka kelak akan memiliki seorang anak laki-laki. Kita lihat bagaimana Abraham menyambut kedatangan mereka dengan begitu hangat dan tidak merasa terbeban untuk memberikan tempat kepada mereka yang datang kepadanya. Firman ini pun disampaikan kepada jemaat mula-mula kala itu, agar mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sebab kasih persaudaraan harus tampak juga dari hidup yang saling memberi tumpangan. Saling memberi diri satu dengan yang lainnya, ramah seorang akan yang lain. Kita pun demikian. Mari kita meneladani Abraham yang begitu sigap ketika dia menyambut orang yang datang ke rumahnya dan ramah seorang terhadap yang lain. Apalagi kita sebagai orang Batak, kita sangat menjunjung tinggi nilai partamueon, bukan? Misalnya, kalau keluarga kita yang dari jauh sudah berkabar bahwa akan datang ke rumah kita, entah pun hanya sekedar singgah atau bermalam, kita tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Apapun yang bisa kita siapkan, akan kita berikan waktu, juga hati kita mempersiapkan segala sesuatunya itu, pasti dengan baik. Terlihatlah di sana bahwa memang kita memberikan hati kita untuk mengasihi sesama saudara kita demi memelihara hubungan yang baik itu. Tidak hanya untuk hubungan yang sehari 2 hari, tapi juga untuk hubungan baik yang akan berlangsung dengan lama. Lalu, poin yang kedua yang disampaikan pada kitab Ibrani ini, agar terpeliharanya hubungan persaudaraan, harus mengingat orang-orang hukuman. Mengapa dikatakan mengingat orang-orang hukuman? Karena memang pada waktu surat ini disampaikan kepada jemaat mula-mula, dari antara mereka ada yang tertawan, ada yang dihukum. Dalam bahasa Batak dikatakan, ingot hamuma akan natar hurung, songon narap tar hurung, songoni akan natumau naporsuk, ay dohamu di bagasan daging. Maka patutlah bagi mereka untuk sepenanggungan dan juga seperasaan pada saat ada dari antara mereka sedang berbeban berat. Kita harus menyadari bahwa ketika kita memiliki hubungan dengan saudara-saudara kita, itu tentu tidak terlepas dari beragam perbedaan. Entah itu perbedaan suku, budaya, adat, maupun perbedaan argumen, pola pikir, pencapaian, dan yang lain-lainnya. Namun, dari beragam perbedaan yang ada, mampukah kita untuk saling merasakan satu dengan yang lain?
Terkadang dalam menjalani hubungan, banyak yang ingin dirinya dimengerti posisinya, dimengerti perasaannya, dimengerti apa yang dialaminya, tanpa mau mengerti apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Bukankah bila seperti itu kita menjadi seorang yang egois? Maka sangat perlu bagi kita untuk memelihara hubungan persaudaraan dengan hati yang mampu merasakan apa yang orang lain juga turut rasakan. Mungkin kita nggak banyak bisa bantu. Namun ketika kita ada di sisi saudara kita yang membutuhkan, yang memerlukan kita, itu saja sudah sangat membantu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memelihara kasih persaudaraan harus dengan sikap yang mau memberi diri bagi orang lain dan juga merasakan apa yang orang lain alami. Sehingga terpeliharalah hubungan yang baik, persaudaraan yang baik, hubungan yang tidak hanya untuk sehari 2 hari, tapi juga hubungan yang akan bertahan dengan sangat lama. Menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lainnya, juga memelihara kasih persaudaraan. Maka kasih harus selalu ada di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kemajuan. Saking majunya mungkin kasih itu sudah semakin tergerus. Kasih itu sudah semakin kaku, dingin. Bahkan ada seorang anak yang harus melaporkan ibunya ke polisi, lalu harus beradu di pengadilan demi harta kekayaan yang ditinggalkan di keluarga mereka. Kasih yang seharusnya terpelihara malah semakin tergerus, malah semakin tidak ada. Dan banyak lagi kasus yang kita dengar akhir-akhir ini yang menunjukkan bahwa kasih itu nilainya sudah semakin tidak ada. Tapi kiranya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terlebih kita yang mendengarkan firman hari ini, kita mengingat bahwa kita harus memelihara kasih persaudaraan agar hubungan baik itu berjalan dengan baik dan untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita memperlakukan saudara kita dengan baik, seperti tadi yang Yesus katakan, itu juga merupakan cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari untuk sama-sama memelihara hubungan kasih persaudaraan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah bersapan dengan kami. Kiranya firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami setiap harinya. Sebab kami yakin firman-Mu tidak hanya kami dengar-dengar saja, tapi juga kami pelihara di dalam hati kami lakukan, kami buahkan di dalam kehidupan kami, juga kami bagi-bagikan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu juga menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kiranya kami terus memelihara hubungan yang baik, kasih persaudaraan dengan sesama kami, sebab itu juga menunjukkan bahwa kami juga benar-benar mengasihi Allah di dalam kehidupan kami. Terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, sebab kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.